Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini Senin 29 Maret 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian terus boleh mengalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan yang membahagiakan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita sudah membaca kitab Rut pasal yang kedua. Dan sebelum kita akan merenungkan, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan. Dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebagai wujud kasih Tuhan kepada kami, menyatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk memahami serta menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rut memutuskan untuk tidak mengikuti iparnya balik ke negeri Moab, dia memutuskan satu keputusan yang sangat penting, dan saya meyakini semua dalam rencana Tuhan atas hidup Rut. Saya bacakan pembacaan hari kemarin, Rut pasal 1 ayat 12 sampai 16, demikian. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itulah keputusan Rut ketika dia tidak mau meninggalkan ibunya, ibu mertuanya, dan kembali kepada bangsanya dan Allahnya. Tetapi satu komitmen yang dilakukan oleh Rut ialah dia mau tetap mengikuti ibunya. Kemanapun engkau pergi, aku akan mengikutinya. Ya. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Demikian juga kita baca pada hari ini dalam Rut pasal yang kedua. Ketika Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem karena ternyata di Moab tidak bisa menemukan apa yang diharapkan. Mereka pulang ke Bethlehem. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita mungkin pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Sekali lagi kekhawatiran terjadi oleh karena kita terbatas dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Kejadian-kejadian yang kita alami membuat kita menjadi khawatir dengan hal-hal yang memungkinkan nanti akan terjadi di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, keterbatasan kita seringkali membuat ada rasa khawatir. Demikian juga khawatir masa depan, khawatir dengan kehidupan, ya, khawatir mengenai kebutuhan sehari-hari, bagaimana pendidikan anak, demikian juga apakah saya tetap sehat seperti sekarang ini, dan banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupan kita. Nah, seringkali semua itu menimbulkan ada rasa takut dalam kehidupan kita. Namun sebaiknya kita jangan terlalu cemas, karena kita memiliki Tuhan Allah yang mengerti keberadaan kita. Dia bukan hanya mencipta kita, tetapi percayalah bahwa setiap orang yang telah dipilihnya boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan Yesus mengajarkan jangan khawatir, ya. Mari kita betul-betul mengamini apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan bukan saja mencipta tetapi Dia memelihara. Nah, dari pengalaman Naomi dan Rut ini kita belajar bagaimana Tuhan memelihara, ya. Nah, setelah tinggal di Bethlehem bersama Naomi, Rut pergi memungut bulir-bulir seperti yang tadi saya bacakan dalam ayat 1 sampai yang keempat. Ia bekerja di belakang para pemetik dan penuai hasil panen. Dan ini menurut aturan di Israel, seorang janda ataupun orang yang miskin boleh memungut sisa-sisa jelai di belakang para penyabit waktu panen, ya. Hal itu tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-9, dikatakan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Imamat 23 ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang telah diperintahkan Tuhan dilaksanakan oleh orang Israel. Jadi kesempatan untuk orang miskin, janda di sini selalu identik dengan kemiskinan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki suami yang bisa memberikan kehidupan, kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka harus bekerja sendiri. Dan salah satu apa yang mereka lakukan adalah mengambil jelai, memungut jelai dari para penuai. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menuliskan bahwa Rut berada di ladang milik Boas. Siapa Boas? Ternyata Boas itu masih kaum dari satu keluarga atau satu kaum dari Elimelek. Elimelek itu adalah suami dari Naomi. Nah, secara tradisi Boas itu memiliki satu kewajiban untuk menebus Rut, ya. Nah, ini yang disebut Levirat, ya. Boas sangat baik kepada Rut karena ia tahu pengorbanannya untuk ibunya Naomi. Oleh karena itulah ia memperlakukan Rut secara istimewa. Hal ini membuat keberlangsungan hidup Rut dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Ketika Rut bekerja di ladang Boas, secara manusiawi kita mungkin menganggap hal itu sebagai hal yang biasa dan kebetulan. Namun Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa ada makna rohani yang terkandung dari peristiwa ini. Apa maksudnya? Secara rohani sebenarnya ini merupakan satu karya Tuhan. Tuhan memelihara Naomi dan Rut. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan karena semua ada dalam kedaulatannya, dalam kendalinya dan kontrol dari Tuhan. Walau tidak disadari oleh orang yang menjalaninya, Tuhanlah yang menuntun langkah Rut sehingga ia bekerja di ladang milik Boas.
Setidaknya Naomi meyakini hal ini seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-20. Pasal 2 ayat 20 mengatakan, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Bapak Ibu Saudara, dari memungut jelai, walaupun itu sudah terbiasa dan difirmankan oleh Tuhan untuk orang-orang kaya yang panen jelainya yang tersisa, yang terjatuh tidak perlu dibersihkan dan diambil, tetapi biarlah itu menjadi bagian untuk orang-orang miskin. Ketentuannya seperti itu, dan ketika orang memungut itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, sesungguhnya itu bukan sekedar biasa, tetapi kita meyakini bahwa semuanya itu karena kehendak dan karya Tuhan untuk memelihara Naomi dan Ruth. Dan kita percaya bahwa melalui ini semua, pada akhirnya Ruth pun menjadi garis keturunan Kristus. Sungguh luar biasa karya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang sedang kita alami, semua itu bukanlah kebetulan semata. Ada tangan Tuhan yang memelihara dan menuntun. Seharusnya hal ini memberi pegangan kepada kita agar tidak perlu khawatir terhadap hari depan dan juga segala persoalan masalah yang sedang menimpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat bahwa ada Tuhan, bukan saja Dia menciptakan kita, bukan saja Dia berkarya begitu besar melalui penebusan sebagai karya besar dalam hidup kita, tetapi sepanjang kita menjalani kehidupan, Dia memelihara kita sekalian. Asal kita melakukan bagian kita untuk bekerja, berusaha, serta berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara mesti percaya Tuhan akan memelihara dengan cara-caranya yang ajaib. Mari kita berserah penuh hanya kepada tangan Tuhan yang berkuasa memelihara kita. Dan marilah kita juga tekun mengerjakan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan disenangkan, bukan saja tempatnya yang akan menjadi milik kita, tetapi sepanjang kita menuju tempatnya yang sudah disiapkan untuk kita, Dia memelihara, Dia menyertai, Dia memberkati. Sekali lagi bagian kita adalah mari kita mengerjakan setiap apa yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan melihat kesungguhan hati kita, bukan saja sekali lagi keselamatan Tuhan sediakan, tetapi pemeliharaan itu nyata bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau maksudkan. Dan Tuhan juga menolong kami supaya kami menyerahkan setiap kami dilanda kekhawatiran dan ketakutan, dengan satu keyakinan bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memberkati, memuaskan jiwa kami, memberikan jawaban dalam setiap apa yang kami hadapi dan pergumulkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.